Sistem pertahanan Israel bekerja mati-matian, tapi tak mampu menyelamatkan kota dari serangan telak. Di balik kehancuran ini, satu nama terus disebut, Rezvan. Rudal balistik Iran ini menembus garis pertahanan Israel dan menghantam 2 markas Mossad, target sensitif dalam sistem pertahanan negara tersebut. Ini jelas bukan tembakan sembarangan. Ini adalah pesan bahwa Iran bisa menyerang dan mengenai tepat sasaran. Pertanyaannya, seberapa mematikan Rezvan? Dan yang lebih penting, apakah Israel masih mampu bertahan jika gelombang berikutnya datang? Tetap di sini, karena kita akan membedah senjata yang mengguncang jantung intelijen Israel. Kalau Iran memang memiliki pelatuk untuk memulai perang penuh, maka Rezvanlah pelatuk itu. Kini saatnya kita melihat lebih dekat rudal yang mengubah jalur serangan di kawasan Timur Tengah. Rezvan bukan sekadar alat intimidasi, rudal ini diciptakan untuk menghancurkan. Ia adalah rudal balistik jarak menengah yang menggunakan bahan bakar cair. Bahan bakar yang jarang digunakan karena proses penyimpanan dan peluncurannya kompleks. Namun Iran memilih opsi ini demi daya dorong lebih kuat dan stabil, terutama saat menembus atmosfer dengan kecepatan tinggi. Salah satu fitur mematikan Rezvan adalah hulu ledaknya yang bisa dilepaskan, baik sebelum rudal kembali ke atmosfer, maupun sesaat sebelum mencapai target. Dengan mekanisme ini, Rezvan melaju dalam lintasan balistik biasa, lalu melepaskan hulu ledaknya di tahap akhir untuk menghindari radar dan sistem pertahanan udara yang hanya melacak badan utama rudal. Efeknya luar biasa. Dengan radius mematikan 100 meter dan radius efektif hingga 200 meter, satu ledakan saja mampu menghancurkan area sebesar 2 lapangan sepak bola. Dari segi fisik, Rezvan memiliki panjang sekitar 12 meter dengan diameter 0,88 meter. Siluetnya mengingatkan pada rudal Qiyam atau Aqil yang digunakan oleh kelompok Houthi, meskipun Rezvan sedikit lebih panjang. Desain rampingnya dirancang untuk meningkatkan penetrasi atmosfer dan memperluas jangkauan serangan secara signifikan. Rudal ini diklaim memiliki jangkauan operasional hingga 1.400 km, cukup untuk menjangkau seluruh wilayah Israel dari titik manapun di Iran. Yang membuatnya semakin berbahaya adalah fleksibilitas sistem peluncurannya. Rezvan bisa ditembakkan dari berbagai platform, peluncur tetap, kendaraan bergerak, bahkan dari bunker bawah tanah. Keunggulan ini memberi Iran nilai strategis tinggi, sulit dideteksi, sulit dicegat, dan bisa muncul dari arah mana saja. Menurut Panglima Korp Garda Revolusi Iran, Rezvan mampu melaju hingga 8 kali kecepatan suara. Dengan kecepatan itu, sistem pertahanan udara seperti Iron Dome dan David Sling dipaksa bekerja tanpa henti dengan waktu reaksi nyaris nol, tapi bukan hanya cepat. Rezvan juga memiliki presisi tinggi. Ia menggunakan sistem navigasi canggih hasil pengembangan dalam negeri. Sebelum menciptakan teror di langit Israel, Rezvan pertama kali muncul ke publik dalam parade militer Iran pada tahun 2022. Parade ini bukan sembarang pertunjukan, digelar untuk memperingati awal Perang Iran-Irak 1980 hingga 1988 dan berlangsung di sekitar makam Imam Khomeini, pendiri Republik Islam Iran. Pesannya jelas, dari luka sejarah lahirlah kekuatan baru. Saat itu, banyak pihak mengira bahwa Rezvan hanyalah bagian dari retorika militer tahunan Iran, sekadar barisan senjata besi yang dipamerkan untuk konsumsi propaganda, bukan untuk digunakan dalam medan tempur. Tapi waktu membantah dugaan itu. Pada April 2024, Rezvan keluar dari bayang-bayang dan memasuki medan perang. Rudal ini digunakan secara luas dalam serangan balistik Iran ke berbagai target strategis di Timur Tengah, termasuk basis militer yang diduga digunakan oleh Israel dan Amerika Serikat. Ini bukan lagi uji coba, ini adalah debut tempur. Serangan ini bukan sekadar peluncuran rudal. Ini ajang pembuktian. Rezvan tak hanya mengudara, ia menghantam, tepat, mematikan. Dan yang paling mengejutkan, ia berhasil menembus sistem pertahanan yang selama ini dibanggakan oleh lawan. Sejak saat itu, setiap kali nama Rezvan disebut, dunia tak lagi menertawakan. Dunia mulai menghitung mundur. Di balik setiap rudal yang meluncur, tersimpan kisah tentang kekuatan, rasa takut, dan pesan yang ingin disampaikan. Rezvan bukan sekadar logam bersayap yang terbang di langit perang,
ia menjadi simbol keteguhan Iran, berdiri sendiri di tengah dunia yang terus mencoba memojokkannya. Dikembangkan oleh Departemen Luar Angkasa IRGC, rudal ini lahir dari kebutuhan mendesak, membangun senjata strategis tanpa bergantung pada negara lain. Di tengah embargo, sanksi, dan tekanan internasional, Iran memilih jalannya sendiri, menciptakan mesin penghancur dari dalam negeri. Tahun 2022, Rezvan muncul ke permukaan. Namanya diambil dari konsep surga dalam tradisi Syiah, sebuah ironi karena senjata ini lebih sering membawa kehancuran ketimbang kedamaian. Dalam operasi True Promise 3, Rezvan tampil sebagai ujung tombak. Diluncurkan langsung dari Iran, tanpa perantara, tanpa proksi. Disinilah titik balik itu terjadi. Bagi Israel, ini bukan lagi sekadar serangan. Ini peringatan nyata, Iran bisa menekan pelatuknya sendiri, dan mereka melakukannya tanpa menyembunyikan tangan. Pertanyaannya kini, seberapa siap Israel menghadapi babak baru dari lawan lamanya? Saat operasi True Promise 3 dimulai, banyak yang mengira itu hanya aksi simbolik. Namun Iran membuktikan sebaliknya. Ini bukan sekadar balasan, ini serangan penuh presisi. Dan di garis depan serangan itu berdiri Rezvan. Kini dalam versi yang telah dimodifikasi secara signifikan. Bukan lagi rudal parit, Rezvan berubah menjadi instrumen tempur aktif. Diluncurkan langsung dari Iran, tanpa perantara atau perisai diplomatik. Rudal ini melesat sejauh 1.400 km menuju jantung Israel, membawa bukan hanya daya hancur, tapi juga pesan strategis yang jelas dan tak terbantahkan. Salah satu sasaran utama dari serangan itu adalah Sharon dan Herzliya, dua wilayah yang dikenal sebagai pusat intelijen dan logistik dalam negeri Israel. Di Herzliya, terdapat pusat komando intelijen Mossad, yang selama ini diyakini sebagai kawasan super aman dengan proteksi berlapis. Tapi malam itu, benteng itu berhasil ditembus. Laporan lapangan menunjukkan kerusakan serius. Bangunan terbakar, sebagian struktur runtuh, dan jaringan komunikasi lumpuh selama beberapa jam. Sementara di Sharon, depo logistik militer dan pusat data jadi sasaran. Yang dihantam bukan hanya fasilitas fisik, infrastruktur sistemik Israel ikut terguncang. Namun yang paling mengerikan bukan ledakannya, melainkan kenyataan bahwa rudal ini berhasil menembus sistem pertahanan canggih Israel dan menghantam target sensitif tanpa satupun dicegat. Untuk pertama kalinya dalam 2 dekade, Israel bukan hanya diserang, tapi benar-benar ditembus. Rezvan tak hanya menghancurkan bangunan, ia mengubah peta kekuatan. Serangan langsung dari Iran ke Israel, tanpa menggunakan proksi, telah mengoyak tatanan geopolitik regional. Amerika Serikat mengecam keras serangan tersebut, namun responsnya terkesan defensif. Washington tampak kewalahan menjaga dominasinya dan kepercayaan dari sekutu-sekutunya di kawasan mulai goyah. Sementara itu, Rusia mengambil sikap netral aktif. Moskow menyerukan deeskalasi, tapi di saat yang sama memperkuat hubungan diam-diam dengan Iran. Bagi Kremlin, momen ini adalah peluang emas untuk menggeser pengaruh Amerika dari kawasan Timur Tengah. China bersikap jauh lebih tegas. Beijing secara terbuka menyebut serangan Iran sebagai respon yang sah dan menjadikannya presiden untuk menciptakan keseimbangan kekuatan baru. Di balik layar, China melihat rudal seperti Rezvan sebagai pintu masuk ke pasar senjata regional dan ekspansi pengaruh militer. Kini dunia menyaksikan pergeseran kekuatan secara nyata. Rudal tak lagi hanya alat perang, ia telah menjadi bahasa baru diplomasi regional. Dan ketika Iran mulai menembakkan rudalnya sendiri, tanpa perantara, batas-batas lama yang selama ini dianggap stabil mulai runtuh.